5 kesalahan pemasaran online ini sering dilakukan marketer pemula. Mau tahu apa saja? Simak penjelasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Beberapa waktu belakangan, tren online marketing dengan membuat toko online semakin meningkat. Perlahan tapi pasti, berbagai jenis usaha kecil hingga menengah mulai merambah ke dunia digital. Fenomena ini pun berpengaruh pada intensitas interaksi antara pelanggan dan penjual. Berjualan online dinilai sebagai cara menghasilkan uang dari internet yang cukup menjanjikan. Namun, langkah pemasaran yang dilakukan secara digital juga tidak bisa dilakukan asal-asalan, sehingga awareness akan produk yang dipromosikan bisa terkonversi ke penjualan yang menghasilkan. Layaknya marketing yang dilakukan secara konvensional, online marketing pun harus dilakukan secara efektif. Walau begitu, masih sering ditemukan kesalahan online marketing yang terjadi di kalangan marketer pemula. Kesalahan ini berdampak pada hasil yang tidak berbanding lurus dengan usaha pemasaran yang dilakukan. Sebelum bisnis Anda berjalan lebih jauh dengan strategi-strategi yang tidak begitu efektif, berikut 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh para marketer pemula yang harus Anda hindari. Yang pertama, tidak menggunakan hosting dan top level domain. Jika Anda memanfaatkan website sebagai toko online, 2 hal utama yang tidak boleh ketinggalan untuk Anda perhatikan adalah hosting dan domain. Hosting berfungsi sebagai rumah tempat Anda menaruh seluruh data terkait produk yang Anda jual. Tidak hanya sekedar menyimpan, namun juga mengamankan data-data yang ada di dalamnya. Dengan menggunakan hosting, Anda bisa memanfaatkan fitur yang diberikan seperti layanan support yang cepat, serta backup data harian dan mingguan secara berkala. Selain itu, jika Anda perlu melakukan migrasi hosting, layanan support bisa membantu prosesnya hingga selesai. Maka akan sangat merepotkan apabila tidak menggunakan hosting untuk membangun website toko online yang Anda pasarkan, terutama dari segi backup data. Selain itu, dari segi keamanan data dan akses juga belum tentu aman. Selain hosting, pemilihan nama domain juga perlu dipertimbangkan secara matang. Pada dasarnya, nama toko online bisa saja berupa subdomain seperti nama domain .blogspot.com. Namun, nama website dengan subdomain seperti itu terlihat tidak profesional dan terdengar kurang kredibel. Akan lebih baik apabila Anda menggunakan top level domain seperti .com maupun berbagai macam jenis TLD lainnya. Dengan menggunakan top level domain, nama website Anda akan terlihat lebih profesional. Nama website yang dikelola akan lebih mudah diingat dan kepercayaan pelanggan pun ikut meningkat. Yang berikutnya, tidak mengoptimasi konten dengan SEO. Menggunakan hosting dan domain saja tidak cukup untuk website Anda. Website tersebut harus diisi dengan konten blog secara rutin. Konten tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan produk-produk yang Anda jual secara deskriptif. Adanya konten dapat mempengaruhi indeks Google yang memudahkan calon pelanggan menemukan website Anda. Maka, agar Google memprioritaskan website Anda, konten yang ada di dalam website perlu dioptimasi menggunakan SEO. Tanpa adanya SEO, kumpulan konten di dalamnya akan sulit terindeks dan jumlah visitor susah ditingkatkan. Hal ini tentu akan berpengaruh pada jumlah pelanggan yang tertarik untuk mencoba produk Anda. Optimasi konten website menggunakan SEO bisa mendatangkan pengunjung yang mencari keywords tertentu yang berhubungan dengan usaha Anda. Selain keywords, elemen-elemen SEO lainnya seperti meta description, jumlah kata, backlink, hingga user experience juga perlu diperhatikan. Yang berikutnya, menjual tanpa melakukan storytelling. Suatu cerita yang baik akan menjual. Maka dari itu, jangan sampai membuat konten digital marketing yang tidak menjual dengan memberikan cerita yang membosankan. Cerita yang baik akan bisa meningkatkan kredibilitas dan juga membangun kepercayaan. Stories sell. Ya, sebuah cerita akan mampu membantu Anda dalam menaikkan angka penjualan produk. Itu mengapa faktor storytelling tidak boleh Anda lewatkan. Untuk itu, antarkan calon pelanggan kepada produk yang Anda jual dengan cerita yang mempengaruhi sisi emosional mereka. Yang berikutnya, target konsumen yang tidak sesuai. Jika Anda masih baru dalam dunia bisnis, pemasaran atau marketing memang menjadi salah satu modal utama yang Anda perlukan. Walau begitu, sebagus apapun strategi marketing yang Anda miliki, apabila konsumen yang menjadi target Anda tidak sesuai dengan produk yang dijual, strategi tersebut tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan pada penjualan. Maka Anda harus melakukan survei pasar terlebih dahulu.
sebelum akhirnya memasarkan produk Anda kepada para calon pelanggan. Dengan melakukan survei market seperti segmen umur, jenis kelamin, pendapatan, wilayah, dan lainnya, strategi yang Anda terapkan diharapkan bisa bekerja secara maksimal. Yang terakhir, asal-asalan upload di media sosial. Berinteraksi melalui media sosial telah terbukti menjadi opsi yang cukup efektif untuk meningkatkan engagement Anda dengan para pelanggan. Tingginya aktivitas masyarakat dalam penggunaan mobile device menjadi salah satu faktornya. Maka, tidak heran jika para marketer ikut gencar memasarkan produknya melalui platform digital tersebut. Namun, akan menjadi sia-sia apabila Anda asal-asalan dalam mengupload konten di media sosial. Sama seperti konten di website, Anda perlu melakukan pengelolaan yang baik untuk konten yang Anda unggah di media sosial. Pengelolaan seperti perencanaan isi konten, penataan feed, hingga jadwal publish, semuanya harus dilakukan secara matang. Mengelola sebuah bisnis adalah suatu tantangan yang akan selalu dihadapi para marketer. Walaupun Anda masih tergolong pemula, tidak ada salahnya untuk mencoba berbagai cara baru seperti strategi dan pengelolaan konten pemasaran yang dinilai efektif untuk mendongkrak penjualan produk Anda. Namun akan lebih baik lagi apabila Anda menghindari berbagai kesalahan klasik yang tidak jarang dilakukan oleh para marketer. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Hindari kesalahan-kesalahan tersebut dan terus upgrade diri dengan pengetahuan-pengetahuan marketing terbaru. Selamat mencoba. Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis dan juga Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage Belajar Berbisnis ini di www.facebook.com/fanpage Belajar Berbisnis dan silakan klik like di fanpage tersebut supaya jika nanti ada video terbaru Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook.